Sebelum saya mulai masuk ke situ, saya menjelaskan dulu tentang sejarah imunologi dan vaksinasi. Jadi sebenarnya ilmu sistem pertahanan tubuh kita ini sudah lama ya. Jadi dari tahun 865 itu ada seorang ilmuwan Muslim namanya Razes ya, Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria. Jadi beliau mengemukakan bahwa campak dan cacar itu adalah dua penyakit yang berbeda, ya. Dua penyakit yang berbeda, dan kemudian beliau menjelaskan bahwa imunitas terhadap suatu penyakit yang spesifik itu adalah sesuatu yang didapat. Apa artinya? Bahwa kita harus terpapar dulu dengan suatu patogen, baru kita memiliki imunitas terhadap patogen itu. Ya. Nah, kemudian pada tahun 1700-an ya, di Cina, di Turki, kemudian di UK pada tahun 1780-an itu dikembangkan, dilakukan inokulasi ya, atau disebut variolasi dari cairan vesikel variola. Jadi cairan vesikelnya diambil atau vesikel yang sudah kering dikeruk, kemudian dihaluskan ya, kemudian masukkan ke dalam suatu tabung ini ya, tabung pipa panjang, dan tabung pipa inilah nanti yang akan digunakan untuk media untuk menyemprotkan masuk ke nostril, ke mukosa rongga hidung ya. Nah, pada tahun 796 ada seorang ilmuwan yang sangat terkenal, Edward Jenner, kemudian mengimunisasi ya anak-anak yang terinfeksi smallpox ya dengan cacar sapi, cowpox. Nah, karena asalnya dari sapi, bahasa Latinnya itu sapi vacca, maka sejak saat itu karena terbentuk antibodi dan dia imun kebal terhadap smallpox, maka disebutlah vaccination. Maka semenjak saat itu digantilah istilah variolasi atau inokulasi dengan istilah vaksinasi. Nah, kemudian Louis Pasteur pun mengembangkan, juga menggunakan untuk menghargai usaha daripada Edward Jenner dan temuan dari Edward Jenner. Kemudian Louis Pasteur juga menggunakan term vaksinasi setelah beliau menemukan Pasteurella aviseptica. Jadi pada tahun 870-an ini beliau mengkultur Pasteurella aviseptica yang penyebab kolera pada ayam ya. Kemudian di medium kultur itu dia lupa ganti mediumnya. Nah, sehingga virulensinya menurun. Nah, tetapi dengan ketidaksengajaan itu virulensi dari Pasteurella aviseptica yang menurun itu kemudian dipaparkan ke ayam. Tetapi maka yang terjadi adalah ayam juga kebal terhadap virus kolera ini yang tidak, meskipun tidak dilemahkan. Sehingga mulai saat itulah dikenal live attenuated vaccine ya, yang dilemahkan, hidup dilemahkan ya, dan berkembang inaktivasi. Kemudian sampai saat ini yang terkini adalah vaksin dengan platform vaksin asam nukleat atau vaksin messenger RNA, vaksin RNA atau vaksin DNA ya. Tapi vaksin DNA masih dalam platform viral vector ya sampai saat ini. Jadi yang terkini itu yang Moderna, Pfizer itu vaksin asam nukleat. Itu yang terkini. Sebelumnya belum ada, belum pernah dipakai platform itu.